pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Diandra Muhni. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi. Marah, rekannya mendapat perlakuan kasar, ratusan pengemudi ojek online menggeruduk salah satu rumah di Godean, Yogyakarta. Tidak hanya itu, satu mobil patroli polisi juga turut dirusak massa. Satu rumah jadi sasaran amukan pengemudi ojek online dan pengantar makanan online di salah satu rumah di persimpangan Jalan Bantulan, Sidoarung, Godean, Sleman, Yogyakarta. Tidak hanya saling lempar, satu mobil patroli polisi juga menjadi sasaran. Sebelumnya, anggota Polsek Godean mendatangi lokasi untuk mencegah main hakim sendiri yang dilakukan pengemudi ojek online, buntut dari rekan mereka yang diperlakukan kasar oleh pemilik rumah saat mengantar makanan. Iki saka Shopee Mas. Mas, iki saka Shopee nih. Awak dhewe iki nih. Sing kerja sapa? Kayak ya. Sing kerja sapa? Ngopo? Menurut polisi, insiden perusakan mobil polisi ini berawal dari pengantaran paket makanan yang terlambat. Pemesan marah hingga bersih tegang dengan pengemudi yang datang bersama kekasihnya. Kekasih pengemudi ojol yang merasa dianiaya lalu melapor ke polisi. Namun info perlakuan kasar ini cepat menyebar ke pengemudi lain yang spontan menggeruduk rumah pelaku. Kita lakukan pemeriksaan terhadap terlapor ini. Setelah kita lakukan pemeriksaan terlapor, ternyata kita dapat laporan driver online ini tidak langsung pulang, tapi melainkan ingin menuju ke rumah dari terlapor. Di situ kita udah siapkan anggota, kita halau massa supaya tidak terjadi anarkis, namun yang terjadi karena ketidakpuasan dari driver Shopee online, Shopee Food tersebut, akhirnya mereka melampiaskan dengan merusak dan merusak fasilitas umum, termasuk di situ mobil polisi. Situasi di lokasi kini sudah terkendali, sementara pemilik rumah yang diduga menganiaya ini meminta perlindungan ke Polsek Godean dan kini diperiksa intensif polisi. Sementara mobil polisi yang jadi sasaran amukan kondisinya rusak parah, di mana bagian kaca depan dan lampu rotator pecah dan sejumlah bagian ringsek. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Perselisihan antara pengemudi ojol dengan seorang pelanggan yang mengaku orang pelayaran terus diusut pihak kepolisian. Buntut dari perselisihan tersebut, ratusan pengemudi ojek online mendatangi rumah terduga pelaku disusul aksi perusakan mobil patroli polisi oleh massa berjaket ojol. Aku marah bro. Aku ora urusan iki. Aku ora urusan kowe. Nek pelayaran ngopo? Aku memang ora bengok, kowe apa bengok? Leh, kok sih lo? Sing naikin aku. Saya nggak bisa sama lo. Saya mau menjelaskan. Sing tanggung jawab sapa? Kasus dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojol Shopee Food beserta pacarnya yang dilakukan oleh seorang pelanggan hingga kini masih dalam pengusutan Satreskrim Polresta Sleman. Polisi juga telah meminta keterangan terhadap pelanggan berinisial T atas insiden itu. Dugaan penganiayaan tersebut turut memicu emosi dan aksi solidaritas massa pengemudi ojol yang menggeruduk rumah pelanggan di kawasan Bantulan, Sidoarung, Godean, Sleman. Akibatnya sebuah mobil patroli polisi milik Polsek Godean dirusak sekelompok massa berjaket ojol. Akibat kejadian tersebut, polisi kini mendalami dua perkara, yakni dugaan penganiayaan yang dilakukan pelanggan ojol dan pengerusakan kendaraan patroli polisi. Yang order. Ya, jadi Shopee Food-nya ini sebenarnya ada dua orang. Jadi si drivernya ini bawa pacarnya goncengnya. Justru yang melaporkan pacarnya ini. Karena yang merasa dicekik, dijambak itu pacarnya. Oke, berarti ya. Pelaporannya atas penganiayaan. Ya. Kalau ini ada dua penanganan perkara ya, Pak? Ya, terkait dengan penganiayaannya sama pengerusakan. Perusahaan mobil. Pengurusan laporan tipe A. Laporan A.
Sementara itu, pihak pelanggan bernama Takbir juga telah meminta maaf secara terbuka di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Takbir dari Salasi Wartiana memohon dengan tulus untuk meminta maaf kepada korban dan driver ojol, terutama driver Shopee, atas kejadian Kamis 3 Juli 2025 pukul 21.30. Dengan hal itu saya sangat menyesal dan saya siap menerima konsekuensinya dengan prosedur hukum yang berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, keributan yang terjadi pada Sabtu dini hari hingga pagi hari bermula dari kesalahpahaman antara pengemudi ojol pengantar makanan yang saat itu ditemani sang pacar dengan seorang pelanggan. Oleh pelanggan, pengemudi ojol makanan dianggap terlambat mengantar pesanan. Pengemudi online dan sang pacar yang saat itu berusaha menjelaskan kepada pelanggan justru mendapat tindakan kekerasan. Tak terima dengan perlakuan tersebut, ratusan pengemudi ojek online mendatangi rumah pelanggan yang mengaku sebagai seorang pelayaran. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pencarian terhadap 29 korban KMP Tunu Pratamajaya yang tenggelam di Selat Bali pada hari kedua kemarin belum membuahkan hasil. Penyisiran menggunakan kapal dan pantauan udara pun terus dilakukan. Memasuki hari ketiga, pencarian terhadap 29 penumpang kapal motor Tunu Pratamajaya yang tenggelam di Selat Bali terus dilakukan. Pencarian oleh tim SAR gabungan fokus mengarah perairan Selat Bali bagian selatan, mengingat gelombang dan arus laut sejak tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya mengarah ke selatan Selat Bali. Sebanyak 14 armada kapal dikerahkan untuk melakukan penyisiran sejauh 12 mil dari lokasi titik perkiraan tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya. 2 armada dikerahkan, diantaranya adalah KRI Tongkol dan KRI Teluk Ende. 3 heli juga telah melakukan pemantauan dari udara, namun belum berhasil menemukan tanda-tanda dalam bentuk barang atau puing dari KMP Tunu Pratamajaya. Sebelumnya, KMP Tunu Pratamajaya tenggelam di Selat Bali dengan membawa 53 penumpang, 12 ABK dan mengangkut 22 kendaraan. Pada hari pertama, sebanyak 30 penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan 6 penumpang telah meninggal dunia. Kini menyisakan 29 penumpang yang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah alat keselamatan dan barang-barang diduga milik penumpang Tunu Pratamajaya ditemukan tim SAR gabungan. Saat ini barang tersebut masih dilakukan pendataan di posko pengaduan orang hilang di Rumah Sakit Umum Negara. Sebanyak 12 life jacket dan 2 ring buoy ditemukan tim pencarian korban KMP Tunu Pratamajaya. Selain itu, sejumlah barang korban berupa pakaian, HP, serta barang lainnya. Saat ini tim Inafis Polres Jemberana melakukan identifikasi terhadap barang temuan yang ditemukan pada tanggal 3 dan 4 Juli kemarin. Barang tersebut ditemukan di perairan selatan Jemberana, dibawa ke posko pembuahan dan dikumpulkan di posko pengaduan RSU Negara. Selain menemukan alat keselamatan dan barang korban, posko pengaduan orang hilang di RSU Negara menerima 19 laporan masyarakat yang mengaku kehilangan keluarga. Untuk mengetahui perkembangan pencarian puluhan korban kapal tenggelam, sudah bersama kami jurnalis iNews Nyoman Sudika di Posko Pengaduan Orang Hilang Kabupaten Jemberana, Bali. Selamat sore, Nyoman. Sejauh ini bagaimana perkembangan pencarian? Selamat siang Diandra dan juga pemirsa. Untuk di wilayah Bali, khususnya di Jemberana, pencarian hari ini melalui jalur laut maupun jalur darat, di mana jalur laut mengikuti skema pencarian di Banyuwangi, yaitu menyusuri pantai selatan Jemberana dari perairan Selat Bali, menyisir terus sampai ke daerah pantai Pebuahan, demikian. Sedangkan untuk jalur daratnya itu penyisiran di sepanjang pantai, mulai dari Gilimanuk sampai ke Pantai Melaya, Pantai Candi Kusumo,
hingga ke Pantai Pebuahan dan Pantai Cupel. Dan di sini juga pemerintah Pemkab Jemberana sendiri telah menginstruksikan semua camat dan desa yang memiliki wilayah pesisir untuk ikut melakukan pencarian di wilayahnya masing-masing. Demikian, Diandra. Baik, Nyoman, sementara itu sejauh ini apakah sudah ditemukan korban lagi? Sampai saat ini, sampai sore ini, untuk korban masih tetap 36, di mana 30 korban selamat dan 6 korban meninggal dunia. Dan mulai dari tanggal 3 kemarin, begitu KMP Tunu Berani tenggelam, sejumlah barang-barang memang sudah ditemukan seperti alat keselamatan dan pakaian yang diduga milik dari para penumpang. Dan saat ini semua barang-barang temuan tersebut sudah diamankan di pos Gilimanuk. Demikian, Diandra. Berarti untuk saat ini berapa jumlah korban yang masih hilang, Nyoman? Dari data manifest yang kami terima itu sebanyak 65 orang dari kru penumpang 53 dan kru kapal 12, berarti keseluruhan itu 65 dan sudah ditemukan 36. Sekitar 29 masih dalam tahap pencarian. Demikian. Baik, terima kasih Nyoman Sudika melaporkan langsung dari Jemberana, Bali. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, 29 orang masih dinyatakan hilang pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Keluarga korban berharap anggota keluarganya cepat ditemukan. Kesedihan pun memancar dari raut wajah mereka. Keluarga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya masih setia menunggu kepastian. Raut cemas dan sedih pun terpancar dari wajah keluarga. Mereka berharap anggota keluarganya ditemukan dengan selamat. Salah satunya keluarga Dewa Gede Adnyana Putra, 48 tahun, sopir asal Gianyar. Pria yang akrab disapa Ajik ini hingga saat ini belum ditemukan. Keluarga korban datang dari Kabupaten Gianyar sejak Kamis dini hari begitu mendengar ada kapal tenggelam di Selat Bali. Menantu korban, Nilus Sri Devi Mariani menceritakan sangat berharap Ajiknya tidak menjadi penumpang KMP Tunu Pratama. Namun setelah tiba di Gilimanuk, nama mertua dan kendaraan yang dikemudikannya ada di data manifest. Saya balik lagi di sini, saya tunggu infonya di sini aja. Dan sampai sekarang belum juga. Saya bakalan tunggu aja sampai kapanpun di sini. Sampai ketemu. Besar harapan saya aja udah bisa ketemu dengan selamat aja. Hingga saat ini tim SAR gabungan menyatakan terdapat 29 korban yang belum ditemukan. Proses pencarian pun masih terus dilakukan. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Duka mendalam mengiringi prosesi pemakaman calon jaksa muda Renanda Ginting yang gugur saat menjalankan tugas negara mengejar buronan korupsi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam prosesi tersebut, Kejaksaan Agung Republik Indonesia memberikan penghormatan tertinggi kepada almarhum Renanda Primta Ginting. Ingatlah kebanggaan anaknya yang berharap kami. Tangis, haru, dan duka mendalam menyelimuti pemakaman calon jaksa muda Renanda Ginting yang gugur saat menjalankan tugas penegakan hukum. Seusai upacara militer, keluarga melanjutkan dengan prosesi adat pemakaman suku Karo mengiringi jenazah menuju tempat peristirahatan terakhir dengan iringan doa di Jambur Taras, Jalan Namori, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Keluarga besar Adiaksa hadir dan turut mengiringi upacara penyerahan jenazah yang digelar dengan hikmat. Dalam prosesi ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung menyerahkan tali asih kepada keluarga sebagai bentuk bela sungkawa dan penghargaan terhadap almarhum. Peristiwa ini tentu menjadi duka bagi kita semua karena kita tahu bahwa dalam konteks penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi bahwa ada banyak hal yang harus dikorbankan dan yang bersangkutan almarhum bahkan telah mengorbankan jiwanya dan ini saya kira menjadi torehan emas
bagi institusi Adaksa yang harus terus diingat dan dikobarkan, khususnya semangatnya, agar menjadi pemicu bagi insan Adaksa dimanapun berada. Diketahui Renanda Prima Ginting baru sebulan bertugas di Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai staf bidang pidana khusus. Semangat dan pengabdiannya terhenti di tengah tugas mengejar buronan kasus penggelapan dana desa. Ia meninggal dunia usai tenggelam di Sungai Silau, Kisaran Timur. Namun semangat dan namanya akan selalu hidup dalam hati Adiaksa. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kepala Desa Nagori Banjarhulu, Kabupaten Simalungun, Kardianto ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi APB Desa. Kardianto merupakan kades yang dikejar calon jaksa di Kejari Simalungun, Renanda Ginting, yang tewas hanyut di sungai. Itu Mbah, diambilnya itu satu. Ke tengah mulai. Pangulu atau Kepala Desa Nagori Banjarhulu, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kardianto ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa APB Desa. Ia merupakan kades yang dikejar oleh calon jaksa Kejaksaan Negeri Simalungun, Renanda Ginting, yang tewas hanyut terbawa arus Sungai Silau. Berdasarkan informasi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kardianto saat ini tengah ditahan di Kejari Simalungun. Meski begitu, belum dijelaskan secara rinci terkait besaran uang APB Desa yang dikorupsi oleh Kardianto. Sebelumnya, staf pidana khusus Kejari Simalungun yang juga merupakan calon jaksa, Renanda Ginting, hanyut di sungai saat hendak mengamankan Kardianto. Renanda mengejar Kardianto yang menceburkan diri ke Sungai Silau, Kecamatan Kisaran Timur, Rabu lalu. Namun naas, Renanda tenggelam dan hanyut terbawa arus sungai. Seorang warga yang berupaya menolong Renanda juga hanyut terbawa sungai. Kedua korban hanyut akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia 4 km dari lokasi kejadian. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai adanya fatwa haram sound horeg, beberapa pelaku usaha sound horeg meminta MUI Jawa Timur untuk duduk bersama dan tidak mengeluarkan fatwa secara sepihak. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore.